Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Kita lanjutkan kajian tafsir kita, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyinggung sedikit tentang surah At-Takatsur, di mana para ulama berselisih tentang surah ini apakah dia madaniyah ataukah makkiyah. Karena memang ada riwayat yang datang tentang asbabun nuzul, sebab turunnya surah At-Takatsur ini menceritakan bahwa ada dua qabilah dari kalangan Ansor yang dia saling berbangga-bangga atas apa yang mereka miliki. Tapi riwayat ini dhaif secara apa? Secara hukum sanad dan matan hadis. Karena kita tahu bahwa para sahabat itu terkenal dengan apa? Dengan waroknya semangat mereka dalam ibadah, sehingga tidak mungkin disifati dengan apa? Dengan At-Takatsur seperti ini. Nah, yang lebih dekat di antara dua pendapat ahli tafsir bahwa surah At-Takatsur ini adalah makkiyah. Surah apa, Pak? Surah makkiyah. Diturunkan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Timbul pertanyaan sekarang, apa kaitannya dengan surah Al-Qari'ah? Di mana At-Takatsur ini setelah surah Al-Qari'ah. Kita tahu bahwa di akhir surah Al-Qari'ah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, berarti timbangan keburukannya berat, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Nah, kaitan eratnya surah ini dengan tadi ayat terakhir di surah Al-Qari'ah, bahwa penyebab orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya tak kala mereka menyibukkan diri dengan At-Takatsur, dengan berbangga-bangga. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan muta'alliqnya. Mereka ini celaka karena berbangga-bangga. Berbangga dalam hal apa? Nah, ini yang tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ini bisa dibawa kepada seluruh yang dibanggakan oleh manusia yang menyebabkan mereka lalai dari ibadah, lalai dari mengingat kematian, lalai dari hal kebaikan. Kenapa, Pak? Karena At-Takatsur. Dia berbangga-bangga dengan banyaknya yang dia miliki. Apakah itu dari sisi harta, dari sisi kecerdasan, dari sisi kemewahan rumah mungkin. Nah, jadi apa? Sifatnya umum. Dalam agama kita, Pak, memperbanyak harta atau mengumpulkan harta tidaklah tercelah. Paham? Tidaklah tercelah. Yang tercelah itu kalau dia terlalaikan dari harta yang dia miliki, dari kesibukan dia mengumpulkan harta, sehingga dia apa? Lalai dari tujuan dia diciptakan. Dia diciptakan untuk beribadah, malah dia berpaling dari ibadah. Nah, terkadang seseorang itu, Pak, dalam hal yang mubah pun, dalam hal yang tidak bermanfaat pun, terkadang seseorang itu berbangga-bangga. Contoh, dia sudah banyak harta yang dia miliki. Dia berbangga lagi kepengen saya bosan dengan dengan mobil baru. Karena begitu keluar tipe baru mobil-mobil gitu dia beli. Dia berusaha lagi mencari yang mobil-mobil lama klasik. Dia cari mobil yang tahun 60, tahun berapa gitu. Dia berusaha mencari-carinya. Tujuannya apa, Pak? Tujuannya berbangga-bangga dengan orang lain. Kepada orang lain. Kamu ada ini enggak yang tahun begini? Saya punya loh.
yang lebih lama daripada itu. Dia cari apa yang klasik-klasik, karena yang baru-baru sudah nggak tren lagi. Orang kaya menurut mereka adalah mereka yang memiliki benda-benda apa? Kuno, benda-benda apa? Klasik. Padahal ini tidak memberikan manfaat dunia dan akhiratnya. Tapi dia apa? Berbangga dengannya sehingga terpalingkan dari hal yang bermanfaat, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta zurtumul maqabir, hingga kalian mengunjungi kuburan. Mengunjungi kuburan. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita, Pak, bahwa orang yang masuk ke dalam kuburan itu atau yang masuk ke dalam alam barzah, yang mereka mati terus tidak dikubur gitu, Pak. Karena ada orang mati itu nanti dia tidak dikubur. Mungkin karena tenggelam di laut atau tertimbun tanah atau hilang kemana gitu, tinggal nama saja. Tapi semua ruh yang telah meninggal dunia berada di alam barzah. Alam barzah itu adalah alam persinggahan sebelum menuju alam akhirat. Paham, Pak? Alam persinggahan. Nah, ketika ruh-ruh atau si mayit ini sudah berada di alam barzah, maka tidak bisa lagi kembali ke alam dunia. Karena mereka ada barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ada penghalang yang menghalangi mereka menuju alam dunia. Sehingga ini nanti, Pak, bisa Pak menepis keyakinan-keyakinan arwah gentayangan lah, sendal bolong lah, kuntilanak lah, macam-macam yang dia bangkit dari kuburan. Ini keyakinan yang tidak benar. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa orang yang sudah masuk di alam barzah atau alam kubur, maka ini dianggap seperti ziarah, seperti berkunjung. Coba, Pak, kalau ada orang berkunjung ke rumah temannya, kira-kira dia sampai kapan di situ? Apakah dia mau mukim di situ? Nah, kira-kira, Pak, kita berkunjung mungkin ke rumah salah seorang warga BDI sini. Kita mukim nggak di rumahnya? Paling maksimal itu 3 hari. Paham? Kalau lebih dari itu maka si tuan rumah biasanya silakan cari tempat yang lain. Paham? Tahu diri nah, saya itu nggak lagi wajib melayanimu, nggak lagi sunnah memberikan makan kepadamu. Paham? Maka kita sesaat saja di situ, mencicipi makanan mungkin. Kemudian setelah itu tahu diri, pamit. Demikianlah orang-orang yang masuk ke alam kubur atau alam barzah seperti keadaannya berkunjung ke sebuah tempat yang dia akan beranjak dari tempat tersebut. Nah, di alam kubur ini atau alam barzah ini, Pak, nanti menjadi penentu baik dan buruknya tempat kembalinya di alam akhirat nanti. Paham? Kalau di alam barzah ini dia disiksa, maka pasti nanti juga dia disiksa di alam akhirat. Tapi kalau dia di sini merasakan kenikmatan, maka otomatis juga nanti dia merasakan kenikmatan. Jadi di sini titik awal penentu baik dan buruk si mayit ini. Ini menunjukkan bahwa alam kubur itu ada nikmatul kubur dan azabul qabri. Saya sudah gali kuburan orang tua saya biasa-biasa aja, bahkan jasanya utuh, harum lagi. Padahal dulu dia bermaksiat, mabuk-mabuk. Ini jasadnya utuh, malah senyum-senyum lagi. Mana ada alam kubur? Azab kubur? Ini buktinya ini. Maka ini tidak bisa dikiaskan, tidak bisa disamakan karena alamnya sudah berbeda. Meskipun terkadang Allah Subhanahu wa taala menampakkan, tapi ini tidak setiap yang diazab itu dinampakkan. Tapi terkadang saja.
Kalla saufa ta'lamun. Sekali-kali tidak. Saufa itu Pak dalam bahasa Arab maknanya adalah huruf yang menunjukkan mustakbal tapi biwaktin ba'id, di waktu yang lama. Di waktu yang lama. Kapan itu? Nanti di akhirat. Kamu akan mengetahui akibat dari perbuatanmu, yaitu apa? At-takasur tadi. Ini merupakan apa? Ungkapan yang sifatnya ancaman. Nanti kamu tahu ya. Nanti kamu tahu. Biasanya orang mengucapkan seperti apa Pak? Tujuannya mengancam kan? Kamu nanti tahu, kamu bisa rasakan nanti akibatnya. Ini adalah ancaman. Yang lebih parah adalah tidak disebutkan ancamannya. Tidak disebutkan iqab yang akan dia dapati. Kalau dibilang kamu nanti akan dibakar atau akan ditusuk atau akan dicambuk, jelas. Tapi tidak disebutkan objeknya, ini menunjukkan apa? Besar sekali siksaan yang akan didapati. Summa kalla saufa ta'lamun. Seakan-akan Pak, ayat keempat ini merupakan penekanan dari apa? Dari ayat-ayat sebelumnya. Karena hanya diulangkan Pak ya. Kalla saufa ta'lamuna summa kalla saufa ta'lamuna. Seakan-akan apa? Hanya pengulangan kata. Tapi ini tidak tepat. Tidak, Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan pengulangan kata, melainkan di sana ada kandungan atau faedah yang lain. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Sekali-kali tidak, pasti kalian akan mengetahui dengan ilmul yakin. Jadi ada 3 tingkatan Pak. Pertama ilmul yakin, yang kedua ainul yakin, yang ketiga hakul yakin. Dulu belum ada media sosial Pak ya. Ketika dikabarkan bahwa di sana di Asia bagian apa gitu ada kota suci Mekah, tempat kiblat kaum muslimin. Kita baru dapat informasi. Nah, informasi ini namanya apa Pak? Ilmu yang sampai kepada telinga kita. Akhirnya apa? Muncullah keyakinan tentang adanya apa? Kota suci tersebut. Kemudian qadarullah kita diberikan rezeki lebih. Akhirnya kita daftar umroh atau haji. Pergilah kita ke Arab Saudi menyaksikan langsung Masjidil Haram. Muncul apa Pak? Ainul yakin. Kenapa? Karena kita melihat langsung. Melihat langsung. Nah, sampai kita sentuh saja Hajar Aswad, kemudian kita muter-muter di situ, di sekitaran Ka'bah, barulah sampai tingkatan apa? Hakul yakin. Ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin. Ini apa? Tahapan-tahapannya. Tak kala Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang surga dan neraka dan perkara-perkara akhirat yang akan terjadi nanti. Kita sekarang sudah sampai tingkatan mana Pak? Baru apa? Baru ilmul yakin, ya kan? Baru ilmul yakin. Nah, baru sampai apa? Tahapan ilmul yakin. Kita belum sampai pada tahapan yang kedua, yaitu ainul yakin. Adapun Rasulullah SAW yang sempat diajak oleh malaikat Jibril ke surga dan neraka dan melihat kondisi manusia yang disiksa dan diberikan kenikmatan. Nah, Rasulullah sampai apa? Ainul yakin. Sehingga sering mengatakan kepada para sahabatnya, "Lau ta'lamuna, seandainya kalian mengetahui sebagaimana yang aku ketahui dengan ainul yakin, la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira." Niscaya kalian akan sedikit tertawanya, banyak menangisnya. Paham?
Kalau sudah tingkatan ainul yakin ini Pak sudah apa? Meresap ke dalam hati. Yang membuahkan apa? Membuahkan semangat dalam beribadah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. La tarawunnal jahim. Nah di ayat ke-6 ini dan ayat seterusnya nanti Pak, ini tidak ada kaitannya dengan ayat sebelumnya. Ini paragraf baru. Ya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwa kalian wahai manusia la tarawunna, benar-benar akan melihat dengan mata kepala neraka jahanam. Kapan itu Pak? Takala waji'a yauma idzim bi jahannam. Akala neraka didekatkan ke padang mahsyar sehingga manusia melihat neraka jahanam tersebut. Ini takala manusia berada di padang mahsyar. Belum lagi kalau manusianya itu melewati sirat, titian sirat. Karena di bawah titian sirat itu ada apa? Ada neraka yang dinyala-nyalakan. Nah, manusia apa namanya? Lihat, ini neraka. Belum lagi tak kala penghuni surga itu diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat kondisi penduduk neraka yang sedang disiksa. Sehingga mereka apa? Saling bercakap-cakap. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Penduduk surga bertanya kepada penduduk neraka, apa yang menyebabkan kalian disiksa di dalam neraka ini? Kata penghuni neraka, dulunya kami di dunia enggak sholat, enggak memberikan makan orang miskin, dan kami sering apa? Bersendau gurau yang tidak ada manfaatnya. Allah berikan kemampuan bagi mereka untuk apa? Berbicara langsung kepada penduduk neraka. 6. Jadi seluruh manusia Pak melihat neraka jahanam. Ada dari kalangan kaum muslimin yang hanya sekedar melihat saja, tapi tidak apa? Sampai ke tingkatan berikutnya yaitu hakul yakin, tidak masuk ke dalam neraka. Ada juga yang dia melihat tapi dimasukkan ke dalam neraka. Mungkin karena timbangan keburukannya lebih berat. Atau dia berhasil melewati sirat tapi dia dikail oleh oleh besi, akhirnya dia masuk ke dalam neraka jahanam. Tapi mereka ini tidak kekal. Suatu saat nanti Allah akan mengeluarkannya. Selama masih ada keimanan di dalam hatinya, meskipun seberat biji jagung, biji atom gitu. 6. Disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari Pak, bahwa ada manusia, seorang pemuda gitu, yang dia orang yang paling terakhir masuk surga. Paling apa Pak? Paling terakhir masuk surga. Yang dia sebelumnya disiksa di dalam neraka jahanam. Kemudian dikeluarkan dalam bentuk arang karena sudah hangus, ya dibakar gitu. Kemudian dimasukkan ke dalam sungai kehidupan di dalam surga, di depan pintu surga. Kemudian tumbuh lagi dengan wujud manusia sebagaimana sebelumnya. Kemudian setelah itu pemuda ini menghadapkan tubuhnya, wajahnya ke neraka. Lantas berdoa kepada Allah, ya Allah, jauhkan wajahku dari neraka jahanam. Aku tidak minta lagi kecuali hanya ini. Maksudnya jangan masukkan lagi saya ke dalam surga, dalam neraka. Akhirnya Allah kabulkan. Kemudian dia melihat lagi, diarahkan lagi wajahnya ke surga. Dan melihat kenikmatan yang ada di dalam surga tersebut. Kemudian dia berdoa lagi kepada ya Allah, dekatkanlah kakiku ke pintu surga. Hanya dekatkan saja ya Allah, saya enggak minta lagi yang lain. Lantas Allah menegur, bukankah engkau mengatakan tadi bahwa enggak mau minta lagi kecuali hanya dipalingkan wajahmu dari apa? Dari neraka jahanam.
tolong ya Allah, kabulkan lagi ini aja. Didekatkan saja dari apa? Dari dekat pintu surga tersebut. Akhirnya Allah kabulkan lagi. Dia mendekati pintu surga. Sesampainya di depan pintu surga, dia lihat lagi orang-orang merasakan kenikmatan, keindahan yang ada di dalam surga. Kemudian dia terpikir lagi, minta, tapi malu-malu. Kenapa? Karena dia sudah buat kesepakatan dengan Allah, nggak minta lagi yang lain kecuali hanya hanya didekatkan kakinya di pintu surga. Akhirnya dia terpikir, ya Allah, masukkan aku ke dalam surga, biar bisa merasakan kenikmatan surga. Allah ingatkan lagi tentang perjanjiannya, bahwa engkau sudah berkata enggak minta lagi yang lain kecuali ini. Tapi dia tetap, ya Allah tolonglah masukkan saya ke dalam surga. Akhirnya Allah kabulkan lagi dia untuk dimasukkan ke dalam surga. Dan ini adalah pemuda atau manusia yang terakhir masuk ke dalam surga, yang setelah itu sebelumnya dia disiksa di dalam neraka jahanam. Latarawunnal jahim summa latarawunnaha ainal yakin. Kemudian benar-benar kalian akan melihat dengan apa? Dengan ainul yakin. Jadi seluruh manusia, baik muslimnya, non-muslimnya, majusinya, musyriknya, semua melihat neraka jahanam ini. Dengan apa? Dengan ainul yakin, dengan kepala mata mereka. Tapi yang sampai pada tingkatan hakul yakin hanyalah orang pelaku maksiat dari kalangan kaum muslimin dan orang non-muslim, yang mereka nanti kekal di dalam neraka jahanam. Summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Allah Subhanahu wa taala menutup surah Al-Kautsar ini dengan mengabarkan kepada kita bahwa segala kenikmatan yang kita rasakan itu akan ditanya kelak pada hari kiamat. Apakah dengan harta yang kita berbangga-bangga tadi dengannya, mobil, rumah, apa yang kita banggakan, yang padahal itu semua kenikmatan yang datang dari Allah, ini akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat yang kita rasakan, Pak, luang waktu yang diberikan kepada kita, semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, nikmatani magbunun fihima katsirun minan nasi, as-sihhatu wal faraq. Dua kenikmatan yang banyak manusia lalai darinya, tidak memanfaatkan dengan baik. Paham? Di saat dia sehat, dia gunakan dalam hal yang tidak bermanfaat. Matanya sehat, habis waktunya dia pakai untuk main game. Sampai juling-juling matanya dia pakai main game gitu. Akhirnya apa? Ketika matanya rusak, dia nggak bisa lagi pakai membaca Al-Quran, membaca hadis, baca buku yang bermanfaat. Akhirnya berangan-angan apa? Ya Allah, kembalikan lagi pandanganku seperti semula. Dia tidak manfaatkan masa sehat dia, masa kuat dia untuk beribadah. Baru dia sadar ketika apa? Sudah tua. Sudah harus dituntun ke masjid. Harus pakai kursi roda untuk umroh atau haji. Barulah dia menyesal, kenapa saya enggak gunakan masa muda, masa sehat saya, masa kuat saya. Paham? Apa kata ungkapan orang, Pak? Penyesalan itu tidak dianggap kalau di akhir, apa ungkapannya? Penyesalan itu tidak berarti lagi kalau sudah di akhir, ya. Nah, jadi semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Umar bin Khattab menceritakan bahwa dulu Rasulullah pernah keluar di siang hari, di siang bolong gitu ya. Keluar. Lantas mendapati Abu Bakar
berada di dalam Masjid Nabawi. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar, "Ma akhrajaka?" Apa yang menyebabkan engkau keluar wahai Abu Bakar di waktu seperti ini? Kata Abu Bakar, "Tidaklah aku keluar kecuali apa yang menyebabkan engkau keluar juga wahai Rasulullah, yaitu rasa lapar yang dia rasakan." Kemudian keluar lagi Umar bin Khattab. Lantas keduanya bertanya, Rasulullah dan Abu Bakar bertanya kepada Umar, "Wahai Umar, apa yang menyebabkan engkau keluar di waktu siang seperti ini?" Kata Umar, "Tidaklah aku keluar kecuali dengan sebab apa yang menyebabkan kalian juga keluar." Yaitu apa? Rasa lapar. Akhirnya apa? Rasulullah berkata kepada Abu Bakar dan Umar, "Apakah kalian masih kuat kalau melangkah gitu untuk jalan?" Kata Umar bin Khattab, "Iya masih kuat." Kalau kayak gitu, udah kita ke rumah salah seorang sahabat Ansor yang dia memiliki kebun, kita bertamu ke sana. Akhirnya mereka bertiga jalan, Pak. Sesampainya di rumah sahabat ini, Rasulullah ngetok-ngetok sambil mengucapkan Assalamualaikum. 1 kali nggak dijawab, 2 kali nggak dijawab, 3 kali nggak dijawab. Akhirnya Rasulullah pergi. Karena ini 3 kali saja, Pak. Isti'dzan, minta izin untuk masuk ke dalam rumah orang itu sampai 3 kali maksimalnya. Ternyata istri sahabat ini mendengar ucapan Rasulullah Assalamualaikum Rasulullah yang kedua. Dia dengar. Cuma dia nggak mau langsung menjawab. Dia kepengen Rasulullah mengucapkan lagi Assalamualaikum sampai ke 3 kali. Agar apa? Agar dia mendapatkan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Assalamualaikum itu doa, Pak? Semoga keselamatan tercurahkan atas kalian. Akhirnya istri sahabat ini membuka pintu lantas menyusul Rasulullah yang sudah pergi. Lantas mengabarkan bahwasanya, "Wahai Rasulullah, aku sudah sudah mendengar. Cuma aku kepengen kamu mendoakan kami sampai 3 kali." Lantas Rasulullah bertanya, "Apakah suamimu ada di rumah?" Enggak ada, dia sedang keluar mengambilkan air. Insya Allah akan kembali, masuklah engkau ya Rasulullah ke dalam rumah kami dulu. Akhirnya apa? Masuklah Rasulullah dan Abu Bakar, Umar, kemudian digelarkan karpet, kemudian mereka duduk bertiga. Kemudian datanglah sahabat Ansor ini, si pemilik rumah atau tuan rumah, lantas melihat Rasulullah dan 2 sahabatnya ini, betapa senangnya sahabat ini. Tamunya seorang yang mulia. Akhirnya apa? Dia pergi ke kebunnya ngambil 1 tandan buah korma. Dia ambil yang kuningnya, yang merahnya, yang rutopnya diambilin semua. Kemudian dihidangkan di hadapan Rasulullah dan Abu Bakar dan Umar. Kemudian dihidangkan juga air putih. Setelah Rasulullah makan, Abu Bakar makan, Umar juga makan, maka Rasulullah berkata kepada mereka, "Sesungguhnya kenikmatan ini yang kalian rasakan saat ini benar-benar akan ditanya kelak pada hari kiamat." Paham, Pak? Ini rutop atau hanya korma, air putih. Ini saja ditanya. Bagaimana lagi dengan jus? Bagaimana lagi dengan risol, onde-onde? Paham? Pastilah semua akan ditanya. Apa pertanyaannya, Pak? Min ainak tasabta. Dari mana engkau peroleh ini semua? 1 pertanyaan ini saja, ini sudah memberatkan bagi mereka yang menghasilkan harta dari cara yang haram. Paham? Dari mencuri, merampok, korupsi. Paham? Hasil riswah, hasil sogokan. Paham? Hadiah yang yang itu bagian dari pekerjaannya. Paham? Ini akan memberatkan bagi mereka yang menghasilkan harta dari cara yang haram. Dari mana engkau peroleh? Apakah dari cara yang halal ataukah cara yang haram? Mbak, ini yang ditanyakan pertama. Karena harta yang kita miliki itu, Pak, ada 2 pertanyaan. Dari mana dan untuk apa? Paham?
Maka orang-orang kaya nanti, orang-orang yang banyak hartanya, itu banyak pula pertanyaannya. Ini kalau dimanfaatkan. Bagaimana lagi kalau dia punya punya tanah, punya rumah tapi nggak ditinggali, punya lahan tapi nggak dikelola untuk hal yang bermanfaat, maka pertanyaannya tambah banyak lagi. Tambah banyak lagi. Jadi orang kaya paling banyak apa? Pertanyaannya. Lantas kalau mau mengurangi pertanyaan gimana, Ustaz? Sedekahkan aja ke masjid BDI untuk pembangunan WC atau yang lainnya. Untuk mengurangi apa? Mengurangi pertanyaan. Harta yang 100 juta kamu peroleh itu di mana kau? Sudah saya kasih ke Pak Maulana. Selesai. Paham? Lepas tanggung jawab dari apa? Pertanyaan tersebut. Tinggal dialihkan lagi ke DKM. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'alu an arba'ah. Tidaklah bergeser kedua kaki Adam, anak Adam kelak pada hari kiamat kecuali dia akan ditanya tentang 4 hal. Tentang hartanya, tentang ilmunya, tentang jasadnya, tentang usianya. Semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga sebelum kita ditanya oleh Allah, persiapkanlah jawaban-jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kalau kita masih bekerja di tempat yang haram atau masih mencari penghasilan dengan cara yang haram, maka siapkan jawaban, siapkan jawabannya dari sekarang. Ya Allah, saya itu korupsi karena untuk kemaslahatan orang miskin. Saya itu merampok bank untuk memakmurkan orang miskin. Boleh nggak kayak gini, Pak? Saya itu tujuannya baik ya Allah. Saya itu mencalonkan diri jadi anggota DPRD untuk apa? Untuk memajukan Islam di kota Balikpapan. Paham? Semua yang dia lakukan akan ditanyakan oleh Allah, maka siapkan jawabannya. Tinggal nanti Allah mengatakan sodakta atau kadzabta. Engkau benar atau engkau berbohong. Paham? Tidak sesuai dengan hakikatnya. Engkau ternyata begini, tapi tujuanmu bukan untuk itu. Hanya untuk apa? Berbangga-bangga atau bermewah-mewahan semata. Atau tujuannya hanya untuk apa, Pak? Masa banyak uangnya kayak gini, dia nggak jadi pejabat? Sudah banyak usahanya, masa nggak bisa jadi pejabat dan yang lainnya? Maka siapkan pertanyaan, siapkan jawaban dari setiap pertanyaan-pertanyaan Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Ini Pak, tafsir ringkas dari surah At-Takasur. Barangkali ada yang mau ditanyakan sebelum kita pindah ke surah Al-Asr. Silakan Pak. Kita masuk ke surah Al-Asr. Ini merupakan surah yang terpendek di Al-Quran Al-Karim. Jadi ada 2 surah gitu. Yang pertama Al-Asr, kedua Al-Kautsar. Kalau Al-Ikhlas itu berapa ayat, Pak? 4 ayat ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi surah Al-Asr itu 3 ayat, surah Al-Kautsar 3 ayat. Yang paling banyak ayatnya yaitu surah Al-Baqarah. Tapi yang sangat menakjubkan surah ini, meskipun dia pendek dari sisi ayatnya, Pak, tapi dia memiliki makna yang luas.
yang Allah sebutkan hal ini untuk menjelaskan kepada manusia agar memanfaatkan menggunakan waktu sebaik-baiknya. Karena ini merupakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kalau sekiranya orang barat itu mengatakan bahwa waktu adalah uang, maka orang mukmin mengatakan waktu adalah ibadah. Mereka yang sibuk berkecimpung dalam urusan dunia mengatakan waktu saya adalah uang. Setiap detik dan menit yang berlalu dari kehidupan saya haruslah menghasilkan apa? Menghasilkan uang. Tapi beda halnya dengan orang mukmin. Setiap waktu dan detiknya, menitnya gitu dia apa? Bernilai ibadah. Bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surata lakafathum." Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan surah yang lain kecuali surah ini kepada umatnya, kecuali niscaya sudah mencukupi. Dalam hal apa, Pak? Dalam hal yang disebutkan ini. Kita baca ayatnya. Allah berfirman, wal asri, demi masa. Ini hanya kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala, Pak. Tidak boleh bagi manusia dia bersumpah dan demi masa dia bilang gitu sambil dia nyanyikan. Tidak boleh. Ini hukumnya syirik kecil. Manusia kalau mau bersumpah itu dengan nama Allah. Wallahi atau Rabbil Ka'bah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi masa? Karena masa atau waktu itu adalah keadaan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi manusia untuk mereka gunakan beribadah kepadanya. Siang malam. Ketika malam berlalu datang siang, terus seperti itu, siang malam siang malam. Nah, ini adalah waktu seluruhnya. Yang Allah lah yang membolak-balikan waktu tersebut. Tapi ada Ustaz daerah-daerah sana yang dia hanya siang terus atau malam terus. Bagaimana ini mengatur waktu salat kalau sekiranya di sana tidak ada malamnya atau tidak ada siangnya? Maka dia mengikuti waktu salatnya nanti, Pak, mengikuti negara terdekat dari negara tersebut. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia benar-benar merugi. Ini merupakan kabar dari Allah Subhanahu wa taala yang mengumumkan bahwa manusia berada dalam kerugian. Kenapa? Karena tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Siapa mereka yang tidak merugi? Allah Subhanahu wa taala kecualikan mereka. Padahal sebelumnya Allah telah menyebutkan secara umum bahwa manusia benar-benar merugi. Apakah mukminnya, kafirnya, munafiknya, semuanya dalam keadaan merugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ini mereka tidak merugi. Kenapa? Karena mereka menggunakan waktunya dengan iman dan ketaatan. Iman dan amalan soleh. Dua hal yang tidak bisa terpisahkan, Pak. Iman harus membuahkan amalan. Amalan haruslah mabniun dibangun di atas iman. Tidak diterima sebuah amalan kalau tidak ada landasannya iman. Tidak berarti sebuah keimanan kalau tidak membuahkan amalan. Yang ketiga adalah watawasau bil haqqi, saling memberikan nasihat dalam kebenaran. Dalam artian apa? Dia beramal, dia beriman tidak mencukupkan hanya untuk dirinya saja.
dia berusaha mendakwakannya, menyampaikan kepada istrinya, anaknya, keluarganya, tetangganya, semampu dia. Paham? Istilahnya apa Pak? Tablik, menyampaikan. Meskipun Bapak belum paham apa yang Anda sampaikan, tapi Bapak dianjurkan untuk menyampaikan. Contoh Bapak hafalnya ini surah Al-Asr, adapun tafsirnya enggak paham, Bapak sampaikan aja wal asri innal insana, adapun terjemahan dan tafsirnya cari sendiri. Ini boleh. Mungkin nanti khotib Jumat enggak datang, maka salah satu DKM naik mungkin menyampaikan surah Al-Fatihah, adapun terjemahan dan tafsirnya cari sendiri Pak. Ini dibolehkan dalam hal tablik. Karena Rasulullah bersabda, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikanlah dariku meskipun satu ayat, engkau paham atau tidak paham, silahkan disampaikan. Barangkali orang mendapatkan hidayah dengan penyampaian kita. Wa tawasau bis sabri, dan saling menasehati dalam hal kesabaran. Apa kaitannya nih Pak? Sabar dengan iman, amal, dan dakwah. Ternyata Pak, ruhnya di sini, di sabar ini. Kalau Bapak tidak bersabar dalam beramal, selesai, akan ditinggalkan. Kalau Bapak tidak bersabar dalam berdakwah, selesai, dakwah akan ditinggalkan. Tidak bersabar dalam ujian keimanan, maka Bapak akan meninggalkan keimanan, pindah kepada kekufuran. Sehingga apa? Sehingga ruh iman, amal, dakwah itu pada kesabaran. Maka santri-santri yang belajar di pondok pesantren itu, yang mereka belajar plus mengamalkan apa yang telah dipelajari, kalau tidak sabar selesai. Baru sebulan minta pulang, "Mak jemput saya enggak sabar di sini." Paham? Padahal sudah bayar uang pangkal, uang masuk dengan biaya yang gede. Ini baru sebulan sudah minta, "Saya enggak cocok makanannya di sini, sayur terong terus Pak. Kangkung pagi, terong siang, malam tempe, saya enggak tahan ini." Akhirnya karena tidak sabar, minta pulang ke Balikpapan lagi. Demikian Pak yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.